Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh hambanya Pastor Paul. Namun sebelumnya dengan kita akan membaca firman Tuhan, nanti mempersiapkan diri Bu Nerliana, Pak Murdiono, dan Pak Cecep. Bu Nurliana nanti membacakan Mazmur 143 sampai ayat 1 sampai 12. Kemudian Pak Murjono Lukas 1 ayat 1 sampai 40 dan Pak Cecep Lukas 1 41 sampai 80. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terlebih dahulu silakan untuk Pak Masno berdoa buat kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu atas setiap penyertaan-Mu sampai saat ini. Kau terus memberkati kami. Kasih dan rahmat-Mu kami rasakan selalu baru setiap hari. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu, Engkau buka setiap pintu hati kami, sehingga setiap benih yang tertabur menjadi bertumbuh subur dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Agus. Amin. Makasih Pak Masno Widodo. Tuhan Yesus berkati Bapak dan keluarga dalam segala hal. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan. Kita mulai dari Ibu Nerliana. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus. Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah, lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku ke tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab
Aku ini hamba-Mu. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Pak Murji. Lukas 1 ayat 1 sampai 40. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan oleh mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu.
Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Terima kasih Pak Murdi atas bacakan firman Tuhan. Selanjut Pak Cecep, ayat 41 sampai 80. Baik, saya lanjutkan ayat 41 sampai 80. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara yang nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang
yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya, terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawan umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengurniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepadanya umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya, firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nurliana, Pak Murji, dan Pak Cecep yang sudah membacakan firman Tuhan yang luar biasa penghayatannya dan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di live YouTube, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Musuh-musuh Nabi 26 yang akan disampaikan oleh hambanya. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Saudara, ketika kita belajar ya tentang penghidupan ya keagama, maka bisa menjadi sia-sia, bisa menjadi sebuah pelajaran ya. Kalau kamu lagi belajar Alkitab, ya belajar. Kemarin saya ada bicara dengan beberapa orang ya, bahwa kenapa orang sekolah teologi ya setelah tahu teologi
dia perginya jadi PNS, terus dia pergi jadi kerja lain intinya ya. Akhirnya nggak dipakai teologinya. Nah itu beda kalau di Hagios. Kalau kamu belajar teologi di Hagios, maupun bila kamu belajar full semua kelas-kelas kita, maka bukan saja kamu tahu tentang knowledge teologi, tetapi kamu juga akan dibukakan cara berpikir, saudara ya. Cara berpikir itu penting, ya. Cara berpikir itu menentukan kamu tuh nanti akan apa jadi orang tolol, apa jadi orang yang pandai. Saudara, ketika orang-orang Israel ini ya ditanya sekolah, maka itu mereka belajar Torah. Ya, ketika bilang kamu sekolah atau dia sarjana, itu dia sarjana Torah. Kalau bilang rabi Yahudi, maka dia adalah belajar Torah. Lalu kalau kamu bilang nabi, berarti dia belajar Torah. Ya. Nah, demikian juga orang Islam tuh ya, kalau dibilang zaman dulu sekolah, berarti dia hafiz Al-Quran. Tapi bedanya apa, saudara? Kalau kamu ya belajar Al-Quran, maaf saudara ya, kamu kan jadi tambah bodoh. Makin kamu pelajari, makin kamu taati, kamu jadi bodoh. Tapi kalau kamu belajar Torah, makin kamu pelajari, makin kamu taati, kamu jadi pandai. Ya, mengapa saudara? Karena ketika kamu belajar Torah, maka kamu juga lagi belajar juga ilmu-ilmu lain tanpa kamu sadari. Masalahnya tergantung juga bagaimana cara mengajarinya. Kalau kamu mengajari Torah, kalau cuma ngajari cuma teologi, dicekokin, dijejelin, ya tentang pengetahuan knowledge, maka kamu akan menjadi bodoh didikte. Itulah sebabnya kalau kamu lihat dalam Talmud, itu adalah perdebatan yang tak ada ujungnya dan tidak pernah ada kesimpulannya. Dibiarkan terbuka tanpa konklusi. Ya. Mengapa? Karena yang penting itu bukan konklusi jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu. Yang penting bagaimana cara kamu bertanya. Jadi waktu kamu belajar Torah, kamu akan diajari bagaimana cara bertanya. Ya, itu yang penting karena cara kamu bertanya menunjukkan cara berpikirmu. Nah, saudara, ada istilah banyak bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya malu-maluin. Ya, ada beberapa mahasiswa atau beberapa siswa kita atau beberapa orang di komunitas ini yang suka bertanya, tapi sebenarnya dia tidak tahu yang dia nanya itu apa. Dia cuma pokoknya pengen buka mulut aja, pengen ngebacot aja, pengen buka wah gitu ya. Cuma pengen buka mulut aja tanpa dia mengerti dia itu lagi nanya apa. Pokoknya dia pengen tampil, dia pengen buka mulut. Maka dari pertanyaan kita ngerti langsung isi otaknya dia tuh. Waktu dia nanya, ya saudara ya, dari cara dia bertanya, bukan cara dia berkata-kata, bertanya. Nah, kita langsung tahu tuh bagaimana kualitas hidupnya dia, kualitas pertanyaannya itu, ya. Jadi bertanya itu adalah penting. Nah, saudara, seringkali ya banyak orang suka bertanya, tapi dia nggak ngerti yang dia nanya itu apa. Dan itu sangat berbahaya. Banyak orang suka belajar, dan dia sendiri nggak ngerti. Kenapa orang belajar kan mesti bertanya kan? Tapi dia sendiri nggak ngerti dia mau belajar apa dan mengapa dia belajar itu. Pokoknya dia bangga kalau dia sudah tahu lebih dari yang lain. Nah itulah yang terjadi dengan apologet TikTok sekarang. Orang asal udah baca ini, wah belajar timur purba jauh. Apa itu ya? Ngomongnya gede selalu diulang-ulang ya. Timur dekat purba apa
budaya Timur Tengah itu wah hebat sekali ngomongnya. Rasanya yang paling tahu cuma dia saja, saudara ya. Timur Dekat Purba, Timur Dekat Purba. Rasanya tahu yang paling tahu, saudara. Itu kalau kelas evangelis itu udah diajarin ya. Kamu baru masuk kelas evangelis kita itu, ya itu sudah diajarin sejarah perjanjian lama. Langsung diajarin udah itu. Begitu kamu belajar sejarah perjanjian lama, kelas evangelisnya kita, kamu langsung diajarin itu. Near East, Ancient Near East. Langsung saya kasih ini bukunya ya, Profesor Daniel Snell. Ancient Near East 3200 BC. Beli bukunya di Gunung Mulia. Langsung ya, saudara ya. Siapa yang ingat? Semua kelas evangelis pasti saya kasih. Ini ambil dari buku saya Khilafah Terakhir. Ya, buku saya Khilafah Terakhir. Selalu, saudara ya. Nah, sebenarnya waktu kamu belajar, saudara, setiap hari di sini, ya, kamu tuh mau apa sih? Oh, cuma knowledge rugi. Kalau kamu hanya ingin belajar di sini cuma knowledge saja, rugi. Tetapi ketika kamu di sini belajar bagaimana cara berpikir komunitas kita, wah kamu akan top marko top, saudara. Ya, bagaimana cara berpikir, kerangka berpikirnya, struktur berpikir, maka kamu akan maju. Ya, namanya Jewish thought. Ya, bagaimana kamu cara berpikir seperti orang Yahudi? 14 juta saja, tapi bisa mengguncang 7 miliar populasi dunia. Ya. Kenapa? Jewish thought, ya, cara berpikir Yahudi. Makanya ada istilah cara bertanya seorang Talmidim. Ya, cara bertanya seorang yang belajar Talmud. Wah, dosen saya sekarang, waduh, kamu udah jadi ini nih, pertanyaan ini nih, Pak. Begitu orang nanya, ya dia bisa begitu. Begitu tanya Talmidim, wah ini kamu cara berpikir. Inilah cara berpikir, cara bertanya Talmud. Dia bilang begitu ya, saudara ya. Cara bertanya, itu penting sekali. Sebetulnya apa sih cara bertanya tamu itu bukan sesuatu yang wah begitu, saudara ya. Tetapi bertanya ya sebuah pertanyaan yang adalah sebuah apa namanya pertanyaan untuk melakukan retorik, saudara ya. Bagaimana pertanyaanmu itu ya akan memperdalam apa yang kamu tahu dan bagaimana pertanyaanmu itu akan menggali ya membongkar seluruh pengetahuanmu sebelumnya. Itulah cara bertanya seorang talmidim, saudara. Kamu membongkar, merekonstruksi ulang. Kamu berani membenturkan imanmu, ya. Kalau ternyata yang benar itu gimana? Bukan yang kamu yakini selama ini. Oh, hati-hati, saudara ya. Selama ini kita mengerti apa yang kita yakini, ya. Tapi kalau ternyata yang kita yakini itu salah, bagaimana? Kalau ternyata kamu yakini salah, bagaimana, saudara? Nah, itulah. Selama ini kamu meyakini apa yang kamu yakini. Dan kamu merasa yang kamu yakini itu betul. Itulah sebabnya orang-orang memusuhi Yesus. Selama ini, di zaman Yesus, orang itu berpikir, di framing, bahwa yang benar itu ajarannya si orang Saduki ini, saudara. Oh, itu sangat merajalela ya, ajaran Saduki itu ya. Ajaran para imam. Ya. Jadi, cara berpikir itu adalah cara berpikir yang kamu kudu mikir gini, kalau enggak gini kamu salah. Ya. Kebenaran itu hanya linear saja. Kebenaran itu hanya punya dia.
Nah sekarang kalau ada benar lagi, oh salah, katanya dia salah. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah membenturkan ketika ditanya, ini orang Samaria, bertanya yang betul ini orang Samaria apa orang Yerusalem? Dia dalam Yohanes 4 ya. Yesus bilangnya, bukan ini atau bukan itu, tapi ini. Maknanya. Ketika ditanya tentang perceraian, boleh nggak nih cerai? Cerai itu apa sih? Ditanya, cerai itu apa sih? Zina itu apa sih? Ditanya balik, saudara ya. Maksudnya begini loh, harusnya kan orang Cina itu kan tidak bisa pakai batu kan, bukan dicerai kan? Gitu loh saudara ya. Loh, dalam Matius 19 itu, Yesus itu kan lagi ngomong seperti itu sebetulnya kan? Anda pernah berpikir itu nggak? Orang orang Cina itu bukan dicerai, diraja pakai batu. Artinya moikau dan pornea. Masih pornea. Tadi cita moikau, lalu cita pornea. Cara berpikir loh saudara ya, bahwa kebenaran itu tidak linear. Ya, tetapi kamu harus belajar. Nah, musuh Yesus. Ya, kalau kamu tidak seperti saya, basmi, saudara. Iya kan? Kalau kamu tidak seperti saya, basmi. Nah, cara berpikir agamawi itu seperti itu. Itulah sebabnya orang-orang agamawi akan selalu menjadi musuh Tuhan Yesus. Mau kamu Kristen, Islam, Buddha, Hindu, caramu berpikir linear agamawi, kamu akan menjadi musuh Tuhan. Ya, makanya kalau kamu ditanya sama kamu tanya sama Tuhan, Tuhan yang benar Unitarian, Trinitarian atau Oneness, saya yakin Tuhan akan jawab apa? Yang penting kamu berbuah. Beneran saudara. Ya, karena seorang yang baru lahir baru, nenekmu misalnya ya sekarang, kalau ditanya, Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Nenekmu kan berkata Yesus itu Bapa, saudara. Masa Bapak, nenekmu masuk neraka begitu? Ya, Yohanes kan Yesus adalah Bapa. Orang itu nggak kejang-kejang, saudara ya. Iya kan? Walaupun Yesus itu bukan Bapa, tapi apa gara-gara itu masuk neraka nenekmu itu, saudara? Kan enggak kan? Nah itulah. Lalu orang itu nggak kejang-kejang. Lalu sekarang dibalik ya, orang Yohanesnya begitu dapat pembelaan dari saya, dapat angin dulu, tak kasih tahu nih loh, orang Betel itu pasti Yohanes. Contohnya Gilbert itu loh. Ya kan ini kan lagi geger kan, itu Yohanes tuh Gilbert. Kamu terima nggak terima Gilbert itu Yohanes. Dari dulu dia Yohanes. Ya, nggak usah kejang-kejang juga. Memang otaknya terbatas sih, nggak pinter si Gilbert itu. Ya, dia kan selebritis, bukan seorang apologet, dia itu selebritis Gilbert itu. Ya otaknya sebatas itu saja, hura-hura. Kamu tanya suruh jelasin Trinitas sampai berak darah, Gilbert nggak akan bisa jelasin Trinitas itu bagaimana. Percaya saya, jangan kamu paksa Gilbert untuk bisa menjadi Trinitas. Otaknya nggak nyampe. Cetek dangkal. Ya, makanya kamu sampai kapanpun maksa Gilbert untuk jadi Trinitas nggak bisa. Dia pasti menjawab, oh Trinitas, saya Trinitas. Tapi begitu dia jelasin, ya itu kan sampai lian om, katanya si Andre Tunggal ya. Iya kan? Udah jangan kamu paksa jadi Trinitas. Sampai kapanpun dia tidak akan mengerti Trinitas itu apa. Nah, itulah cara berpikir agamawi ketika kamu maksa orang kudu jadi Trinitas, kamu paksa orang, terus orang Wanesnya bilang yang paling benar adalah Wanes. Ya kan? Ya karena yang kamu tahu bahwa gereja-gereja besar, gereja-gereja karismatik itu Wanes semua. Menjelaskannya pasti Wanes, mau Betani, mau GPI, mau itu adalah GPDI sekalipun. Ya, coba suruh jelasin pendeta-pendetanya, hanya satu dua yang bisa menjelaskan Trinitas. Kalau kamu tanya ya Yohanes, Papa Yesus berdoanya kan, Papa Yesus, langsung Yohanes tuh.
Begitu dia berdoa Papa Yesus. Nah, tetapi cara berpikir Tuhan Yesus itu tidak cara berpikir linear. Mau kamu oneness, trinitas, yang penting buahmu mana. Itu loh, saudara. Jadi ketika ditanya A, B, C, malah Yesus jawabnya lain. Ya, buahmu mana? Di surga kamu akan ditanya buahmu mana. Bukan trinitas oneness. Saya nggak lagi bela nih kiri, kalau Gilbert itu ya oneness, pasti si pilihan. Ya kan? Ya maklum, dia jadi pendeta juga sekolahnya kurang pinter, gitu saudara ya. Nah, musuh-musuh Nabi 26 pasti orang-orang yang agamawi, yang kalau kamu tidak sama dengan saya, weh kami basmi kamu. Loh, bukan cuma dibilang salah, tapi kami basmi. Ya, dulu ya ada orang Tritunggal menuduh saya ini oneness. Saya basmi kamu. Wah, saudara. Dia sendiri debat sama saya mencret-mencret, saudara ya. Tak hajar terus. Loh, teologi saya Trinitas. S2, S3 saya doktornya di sekolah teologi Trinitas. Ya, bukan karismatik Pentakosta evangelikal, ya. Itu Trinitas banget, saudara ya, fanatik dengan Trinitas. Ya, tetapi balik lagi, ya bahkan kalau nggak salah itu saya dengan Esra Saul Melatok itu satu alumni, kalau nggak salah ya, itu alumni kita sama, ya. Trinitas itu. Nah, terus kita kalau ditanya, apakah Wana salah? Salah. Sesat ya enggak. Tapi orang-orang gak basmi kamu. Nah, itulah cara berpikir agamawi. Kalau kamu tidak sama dengan saya, kamu saya sikat. Ya kan? Dulu. Sekarang murid-muridnya sekte Blangkon, sekte antikristus, mengatakan, sikat Paul. Ya. Wah, kalau bisa Paul itu mati aja pokoknya ya. Laporin polisi segala macam dibongkar. Dulu juga sama ya, orang Trinitas juga ya. Orang Wadas juga sama kurang ajarnya. Ya, sama memperlakukan saya. Ini orang sama, orang-orang pokoknya begitu otaknya isinya agamawi. Kalau kamu tidak sama dengan saya sikat kamu. Saya laporin polisi. Itu pasti musuhnya Yesus. Ya, dan musuh-musuhnya Nabi 26 biasanya adalah musuh-musuhnya Yesus juga. Mengapa? Karena Nabi 26 selalu bertanya, buahmu mana? Buah zakar, buah dada aja ndak ada. Lalu kamu sok-sokan. Ya kan sama saya, kita buahnya jelas. Sekte Blangkon, mana buahnya? Kamu buah dada, buah zakar aja ndak ada. Suempak aja minta donasi. Iya kan? Ditanya buahmu mana? Ngamuk, saudara ya. Nah, saudara, kalau sahabat-sahabat Nabi 26, kita sepakat. Mau apapun kamu, ayo kita berbuah di dalam Tuhan Yesus. Berbuah lebat di dalam Tuhan Yesus. Ya kan? Mengasihi, mengampuni, memberkati, bersahaja dalam hidup, setiap hari sofanya bekas. Nggak minta donasi, saudara, buat beli sofa. Nggak lupa ya, saya selalu ngomong ya. Itu, saudara ya. Beda ya, saudara ya. Orang yang hidup bersama dengan Yesus, sahabat-sahabat Yesus. Sahabat-sahabat Nabi 26. Dengan sahabat-sahabat para pembenci Nabi 26 dan sahabat-sahabat para pembenci Yesus. Mereka selalu hidup dalam apa? Hedonisme. Mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Menjadi Tuhan bagi diri sendiri. Ya, yang paling serem lagi. Selalu apa, saudara? Mau membasmi yang tidak sama. Salibkan dia. Selalu begitu ya, saudara ya. Hati-hati. Itulah para antikristus. Bagaimana dengan kita? Ayo kita berlomba berbuah menjadi berkat bagi sesama. Bukan cuma bacot, lakukan. Berbagi hidup setiap hari. There is no poor among us. Tiada orang miskin di tengah kita. The world is more than enough. Ya, dunia ini lebih dari cukup bila kita mau berbagi. Itulah sahabat-sahabat Nabi 26, sahabat-sahabat Yesus Kristus.
Amin. Silakan Pak Agus.